Lily, ada apa? Jantungku aku tidak enak badan. Apa? Ya Tuhan. Lily. Aku punya obat untuk jantung. Ini akan membuatmu Tolong merasa berikan lebih baik. padaku. Ambil ini. 1 biji. Ayo pergi ke rumah sakit internasional terdekat, Pak. Oke. Pasien berusia 30 memiliki riwayat serangan jantung selama 5 tahun lalu. Dia menjalani operasi perbaikan katup jantung. Pada pukul 8.15 detak jantungnya terlalu cepat. Minum pil penyelamat jantung yang bekerja cepat. Keadaannya sudah mereda. Oke, saya mengerti. Pergi ke perawat untuk menyelesaikan formalitas terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya butuh paspor Lily. Jangan khawatir, percayalah pada dokter. Yakin? Ya. Halo, pembayaran. Halo, 5.700. Terima kasih. Paspor Lily. Santai saja. Semua sudah selesai. Terima kasih banyak. Bagaimana kamu tahu? Riwayat medis Lily. Kalian adalah pelanggan kami, jadi saya harus ingat kebutuhan dan riwayat medis kalian untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saya sangat puas dengan layanan perusahaan Anda sungguh. Terima kasih. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Tapi dia butuh istirahat lebih banyak. Tinggal di rumah sakit 1 hari lagi. Oke. Terima kasih banyak. Semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Sini silakan. Terima kasih. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih banyak. Jadi di mana Olivia? Dia sedang sibuk dengan hal lain. Oke. Bagaimana kabar Lily? Lily jauh lebih baik, terima kasih banyak. Sampaikan ke Olivia. Terima kasih untuk bunganya. Ini desainnya, silakan hitung. Oke. Maaf sekali aku terlambat. Hai Olivia, ini desain baru saja dimodifikasi. Oke. Coba lihat. Apa ini semua, Yanxian? Jangan bilang kamu yang memodifikasinya sendiri. Tidak, Mr. Zhu yang mendesainnya sendiri. Bagaimana mungkin? Aku akan jelaskan nanti. Sangat spesial. Ya, sangat berbeda. Mereka akan menerimanya. Garisnya juga bagus sungguh. Yang ini sangat bagus. Maka kontraknya sudah disepakati. Kami sangat terkesan dan puas dengan desain ini. Kurasa kami akan memperpanjang dengan Zoes Fashion. Ya, Kamu membuat keputusan yang tepat. sangat menyenangkan bekerja denganmu. Terima kasih banyak, kamu melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Dengan senang hati. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh, terima kasih. Dengan senang hati, terima kasih. Olivia, senang bertemu denganmu. Kuharap suatu hari kamu akan datang ke Inggris dan tinggal di rumahku. Kuharap begitu. Selamat datang kembali ke Cina. Dengan senang hati, terima kasih. Terima kasih. Dah. Dah. Dengar aku? Saatnya untuk bertarung. Klien dari Boli UK akan datang. Ini pertempuran yang sulit. Kita harus mengambil mereka dan menandatangani kontrak. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Hei kamu. Mr. Liu bilang bahasa Inggrismu sangat bagus. Jemput klien siang ini. Klien-klien ini penting. Buat mereka merasa nyaman. Oke. Kamu mau kemana? Aku akan menjemput seseorang di bandara. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kamu tidak sibuk? Tidak sibuk sekarang. Tidak kembali bekerja. Ayo. Sampai jumpa nanti malam. Tunggu sebentar. Kalau kamu mau menjemput seseorang, kamu butuh papan tanda kan? Terima kasih. Ada terlalu banyak orang di sini. Dah. Bekerja keras.
Kamu lihat apa? Mencari bantuan. Perjalanan 2 hari ke Shanghai untuk klien asing. Apa yang kalian rekomendasikan? Kunjungi bekas tempat tinggal. Bawa mereka ke Brozhao MU. Shanghai Bund Art Museum, EAC Hotel Jazz Bar, South Stage. Halo. Apakah kamu ingin menghibur klien asing? Ya. Aku baru saja memeriksa 2 tempat yang kamu rekomendasikan padaku. Keduanya tidak mudah untuk memesan tempat dan tidak mudah untuk memesan tiket. Klien penting? Ya. Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan. Mereka memberikan klien sepenting itu padamu? Aku yang bertanggung jawab atas penerimaan. Lagi pula penerimaan adalah langkah pertama untuk menandatangani kontrak. Pemahaman yang benar. Kapan itu dimulai? Makan malam hari ini dan aktivitas setelah makan malam dan besok. Ini sangat mendesak. Sudah terlambat untuk pergi ke galeri seni. Aku bisa mendapatkan tiket untuk opera Shaoxing besok di South Stage untukmu. Menurutmu ini akan berhasil? Jadwalkan museum seni dan opera Shaoxing untuk besok. Kamu bisa pergi ke PAC Hotel untuk mendengarkan jazz hari ini. Aku punya teman yang VIP di sana. Aku bisa mendapatkan kursi yang bagus untukmu. Berapa banyak dari kalian yang ada? 4. Bagus. Makan malam. Aku akan meneleponmu nanti. Oke. Halo. Hei, aku sudah memesan restoran untukmu. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Apakah restoran itu sangat mahal? Lagi pula keluarga Shen mampu membelinya. Acara hari ini sangat mendadak. Aku bisa membantumu membuat rencana. Tapi jika nanti, kamu yang bertanggung jawab jangka panjang untuk pekerjaan penerimaan, aktivitas sosial dasar ini tidak bisa dihindari. Ingat, kamu harus menguasai makan, minum, dan bersenang-senang di Shanghai. Makan dan minum dengan klien. Itu juga bagian dari pekerjaan. Kamu harus punya rencana cadangan. Bahkan rencana C. Ingat, jangan bertaruh tanpa persiapan yang cukup. Oke, terima kasih. Apa yang salah? Tidak ada, aku hanya berpikir. Sepertinya kamu bisa menyelesaikan segalanya. Seandainya saja itu begitu ajaib. Tuan Cheng. Oke, aku akan menutup telepon. Aku sibuk. Oke, sampai jumpa. Tuan Cheng. Di sini. Tuan Wang. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Hai. Hai. Hai, senang bertemu denganmu. Hai, apa kabar? Halo, saya Stop Option. Perusahaan akan menerimamu. Kamu bisa memanggilku Olivia. Apa kamu butuh bantuan? Cadak. Oke, ikuti saya. Hati-hati dengan tangganya. Terima kasih. Hati-hati. Xiao Cheng. Apakah kita pergi ke tempat yang salah? Tidak. Benarkah? Ya. Luar biasa. Bagus ya. Sini silakan. Sini silakan. Terima kasih. Silahkan. Tolong tunggu sebentar. Terima kasih. Permisi. Halo. Pisau dan garpu silakan. Tentu. Terima kasih. Ya Tuhan. Tidak, Kamu bisa menggunakan ini. saya bisa. Terima kasih banyak. Maaf ini. Terima kasih. Ini adalah restoran yang sangat terkenal. Benarkah? Ya.
Kamu harus memesan setidaknya setengah bulan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Itu rahasia. Coba ini. Tahu. Silakan menikmati hidanganmu. Terlihat enak. Maaf. Tidak untuk seseorang dengan diabetes. Tidak masalah, mari kita coba. Enak. Sekarang kita sedang mengunjungi Bun, yang panjangnya sekitar 1,5 km. Ini adalah landmark di Shanghai. Di sebelah kiri Anda adalah Sungai Huangpu, dan Bun berada di seberangnya. Luar biasa. Dan itu adalah Lujiazui Pudong, dan ini adalah distrik keuangan Shanghai. Gaya-gaya ini sangat berbeda. Itu dibangun pada periode yang berbeda. Mereka disebut bangunan internasional. Mereka adalah situs sejarah penting dan bangunan representatif di Tiongkok modern. Bangunan klasik terlihat bagus. Setiap malam tahun baru, pertunjukan cahaya diadakan di sini. Lily, ada apa? Jantungku, aku tidak enak badan. Apa? Ya Tuhan? Lily. Aku punya obat untuk jantung. Itu akan membuatmu Tolong merasa berikan lebih baik. padaku. Minum ini. 1 biji. Mari kita pergi ke rumah sakit internasional terdekat, Pak. Oke. Pasien berusia 30 memiliki riwayat serangan jantung selama 5 tahun lalu. Dia menjalani operasi perbaikan katup jantung. Pada pukul 8.15 denyut jantungnya terlalu cepat. Minum pil penyelamat jantung yang bekerja cepat. Situasinya sudah mereda. Oke, saya mengerti. Pergi ke perawat untuk menyelesaikan prosedur terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya perlu paspor Lily. Jangan khawatir, percayalah pada dokter. Yakin? Ya. Halo, pembayaran. Halo, 5.700. Terima kasih. Paspor Lily. Santai saja. Semua sudah selesai. Terima kasih banyak. Bagaimana kamu tahu? Riwayat medis Lily. Kalian adalah pelanggan kami, jadi aku harus ingat kebutuhan dan riwayat medis kalian untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku sangat puas dengan layanan perusahaanmu, sungguh. Terima kasih. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tapi dia butuh istirahat lebih banyak. Tinggal di rumah sakit 1 hari lagi. Oke. Terima kasih banyak. Semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Hei. Sopirnya bilang salah satu pelanggan Boli mengalami serangan jantung. Ya. Tapi sekarang sudah aku selesaikan. Kamu masih di rumah sakit. Apa kamu lelah? Harus aku jemput? Tidak. Aku akan naik taksi pulang. Tunggu aku. Sayang sekali kamu bilangnya terlambat. Bagaimana? Kamu sudah lama tidak melihatnya. Menurutmu itu keren? Monyet kecilku lebih ganteng. Kamu sangat manis. Naiklah. Oke dah, Pemimpin Ju. masuk. Kamu datang tepat waktu. Gavin dari Boli baru saja menelepon dan meminta kamu untuk terus menerima mereka. Baiklah, belilah seikat bunga nanti. Sementara mereka masih menyukaimu, bawa desain kita, buat rekomendasi yang bagus, agar mereka segera menandatangani kontrak dengan kita. Kamu mengerti? Oke, tidak masalah. Segera pergi. Pemimpin Ju. Ini biaya pengobatan tadi malam. Berikan kepada Xiao. Departemen Keuangan akan melaporkannya kepada Anda. Dan uang yang digunakan untuk membeli bunga. Kamu Maaf, saya mungkin tidak bisa hadir. Rapat minggu depan. Apakah Anda punya saran untuk desain fashion ini? Saya harap pakaian ini lebih sederhana dan lebih berkelas. Dengan elemen fashion internasional.
Saya tahu, tapi Zoe selalu desain Tiongkok. Jika kali ini tidak ada perubahan, kita tidak bisa memperpanjang kontrak lagi. Halo. Bisakah Anda memberikan bunga ini kepada pasien di tempat tidur 1012 nanti? Ya ya, tidak masalah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo Nyonya Ju. Apakah desainnya sudah dikirim? Belum. Kalau begitu mengapa tidak segera mengirimnya? Ya Tuan Ju. Baru saja ketika saya akan memberikan desain itu, saya tidak sengar mendengar percakapan Boli. Mereka bilang, jika draft desain kita kali ini masih desain bergaya Tiongkok, mereka tidak akan memperpanjang kontrak kita lagi. Nyonya Ju. Saya tahu desainer kali ini adalah Zuo Yuan. Saya juga punya alamatnya di sini. Jika saya mengunjunginya sekarang dan memintanya untuk merevisi desain, bolehkah? Yan Xian, jangan main-main. Akan ada rapat perpanjangan minggu depan. Kurang dari seminggu lagi. Menurutmu kamu bisa memperbaikinya? Dan Zuo Yuan punya temperamen yang aneh. Kami tidak bisa menanganinya. Mengapa kamu pikir kamu bisa menanganinya? Tidak. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan memperpanjang kontrak dengan kita. Karena aku masih punya waktu. Bisakah aku pergi ke Zuo Yuan dan mencoba? Oke, pergi jika kamu mau. Tapi aku beritahu kamu, dengan temperamen Zuo Yuan, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan kita sampai sekarang. Kami sudah bekerja keras untuk itu. Jika kamu mengacaukan kali ini, kamu tidak akan ada di perusahaan lagi. Keluar saja dari sini. Shen Hou baru saja membuka pintu untukmu. Bisakah kamu mendapatkan pijakan di perusahaanmu? Itu masih tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tidakkah kamu pikir, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan dirimu? Halo. Halo Tuan Liu, satu hal ingin saya laporkan kepada Anda. Kita mungkin perlu Nyonya Hou untuk menyelesaikannya secara langsung. Halo. Halo Tuan Zuo. Lausan. 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 Di mana Lausan? Halo, apakah Anda Tuan Zuo Yuan? Anda siapa? Saya dari Zuo Fashion Departemen Perdagangan Internasional. Lausan, Lausan. Tuan Zuo. Saya datang ke sini untuk satu hal, tentang draft desain Anda kali ini. Anda bekerja sama dengan perusahaan Inggris Boli untuk membuat pakaian bersama. Saya tahu Anda selalu membuat desain dengan elemen gaya Tiongkok. Mereka sangat dipuji di Tiongkok. Semua orang sangat menyukainya. Tapi kali ini filosofi desain Boli dan Anda sedikit berbeda. Mereka menginginkannya lebih internasional. Oleh karena itu, aku datang padamu untuk melihat apakah kita bisa menemukan keseimbangan di antara mereka. Kamu ingin aku memodifikasi desainku kan? Tidak.
Ketika Hou Yueshen pertama kali datang mencari kerjasama denganku, sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Aku mendesain sesuai keinginanku. Bahkan jika kamu memodifikasi sedikit saja, aku tidak akan menerimanya. Tidak bisa diterima. Namun, Jika kamu tidak ada urusan, kamu bisa pergi sekarang. Orang luar jarang datang ke sini. Jika kamu tinggal lama, aku khawatir kamu akan menakuti Lausan. Lausan. Di mana Lausan? Lausan. selamat pagi. Selamat pagi. Yan Xiaen, Selamat pagi pemimpin Liu. datang ke sini sebentar. Pemimpin Zhu, ada yang bisa saya bantu? Yan. Kemarin, apakah kamu pergi menemui Zhuo Yuan sendiri? Tapi Tuan Zhuo tidak setuju untuk memodifikasi desainnya. Aku akan menemuinya lagi hari ini. Kamu tidak boleh. Tahukah kamu pagi ini, Zhuo Yuan menelepon langsung ke perusahaan untuk mengeluh tentangmu secara khusus. Mengeluh tentangku. Kenapa? Kenapa? Karena kamu membuat kucingnya ketakutan, dan dia menghilang. Yan Xiaen, kamu baru saja datang ke perusahaan. Kamu belum tahu. Zhuo Yuan, istrinya meninggal secara tiba-tiba beberapa tahun yang lalu. Kucing tua yang telah dipelihara selama lebih dari 10 tahun adalah semua yang dia miliki. Namanya Lausan. Dia dan istrinya, mereka tidak punya anak selama bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Kucing tua itu selalu bersamanya. Ini hampir satu-satunya temannya. Dan kamu pergi ke sana. Kamu menakuti kucing itu. Sejak kamu pergi, kucing itu tidak bisa ditemukan. Hilang. Ketika aku pergi kemarin, ada seekor kucing. Tapi lari setelah melihatku. Kukira dia lari. Bersembunyi. Sekarang, apalagi merevisi desain, dia tidak langsung membatalkan kontrak dengan kita. Itu hal terbaik. Yan Xiaen, ingat apa yang kukatakan. Jika kamu gagal kali ini, kamu tidak akan ada di perusahaan lagi. Pergi saja dari sini. Maaf Tuan Liu. Maaf Nyonya Zhu. Aku melakukan kesalahan kali ini. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, oke? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Apakah kamu masih berpikir ini tidak serius? Ini sudah terjadi. Apalagi yang bisa kulakukan yang lebih buruk dari ini? Yan. Nyonya Zhu, memperlakukan staf baru. Kita harus lebih toleran. Baiklah Yan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kali ini, kamu tidak bisa memperbaikinya, silakan tinggalkan perusahaan. Terima kasih Tuan Liu. Terima kasih Nyonya Zhu. Apakah kamu memberitahu Nyonya Hou? Hal besar seperti ini, berani aku tidak mengatakan? Apa maksudnya? Mengejutkan kucing itu sampai kabur. Kali ini, kita sudah melakukan 2 kesalahan. Kamu bilang itu ada di sekitar sini. Bisakah kita benar-benar menemukan kucing itu? Mr. Liu bilang Zhuo Yuan memelihara kucing itu sudah lebih dari 10 tahun. Kucing tua. Pasti sangat rindu rumah. Itu tidak akan pergi jauh kan? Kenapa dia menyelinap pergi dari rumah?
Kamu pikir, apakah dia sedang birahi, jantan atau betina? Seharusnya aku membawa kucing lawan jenis untuk memikatnya ketika aku membeli makanan kucing. Bagaimana aku tahu itu jantan atau betina? Dan lagi, 1 tahun untuk kucing setara dengan 15 tahun manusia. Kucing tua lebih dari 10 tahun. Bukankah itu seperti 100 tahun? Apakah dia masih birahi? Berikan aku beberapa kaleng. Kucing tidak bisa menolak daya tarik kaleng ini. Mari kita berpisah. Jika kamu menemukannya, telepon saja dan bertemu, oke? Tidak masalah. Ayo. Kamu ke sana, aku ke sini. Oke. Xiao sini. Kamu menemukannya. Lihat. Apakah ini yang itu? Biar aku lihat. Jenisnya benar. Warnanya juga mirip. Tapi kucingnya sepertinya lebih gemuk dari yang ini. Tapi, itu membutuhkan banyak usaha dariku. Xiao, biar aku jujur, sebenarnya dia kurang teman. Dan dia kehilangan 1. Kita memberinya 1. Selesai. Dan lagi, kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu itu tidak bisa berhasil? Ayo kita coba. Apa yang kalian berdua inginkan? Halo, aku dengar kamu kehilangan kucing kemarin. Apakah ini yang kamu cari? Ini kucingmu? Ini bukan Lausan. Bukan kamu. Lihat lagi. Oke, lepaskan dulu. Oke. Xiao, apakah kamu yakin ini yang dicari? Aku rasa begitu. Sangat gemuk. Kamu menyebutnya. Lausan. Dia juga mengabaikanmu. Bagaimanapun, ayo kita coba dulu. Apa yang kamu lakukan? Mr. Zuo, lihat apakah ini Lausan. Putar badannya dan biarkan aku melihat. Putar-putar. Bagaimana kamu bisa melihat dengan baik jika kita memutarnya? Tidak benar. Ada leher Lausan. Ada bintik hitam. Yang ini tidak ada. Ini bukan Lausan. Bukan dia. Bintik hitam. Ribet sekali, bukan kamu? Tidak. Jangan putus asa. Atau, ayo kita beri bintik hitam di punggungnya. Jangan bicara omong kosong, terus mencari. Tidak, sudah mulai gelap. Ayo kita cari besok. Tidak mungkin, harus ditemukan hari ini. Ayo. Tunggu sebentar. Kamu. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Tanganmu seperti ini. Ayo divaksinasi dulu. Tidak perlu. Lihat. Itu dia. Bukankah ini yang tadi? Lihat leher belakangnya. Apakah kamu punya makanan kucing tersisa? Ya. Pergi ambil. Hanya 1 yang tersisa. Hanya 1 yang tersisa. Berikan. Buka. Ayo Lausan. Cucu. Lausan. Ini ada makanan kucing. Lausan. Mendekatlah. Mengapa dia tidak datang? Lihat temperamennya. Sama seperti Zuo Yuan. Pasti itu. Zuo Yuan sangat menyukainya. Pasti setiap hari makan enak. Apa dia akan suka kalengmu? Tidak berhasil. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Lihat aku. Tangkap itu. Apakah itu akan lari? Saya, keluar. Kemarilah. Mengapa kamu di sini lagi? Tunggu di sini. Lihat itu, kucingnya. Aku sudah ambil kembali untukmu. Lihat jelas-jelas. Bagian belakang leher di sini. Sekarang kamu harus mengakuinya.
Itu Lausan. Baiklah, Lausan masuk. Ayo. Baiklah, tidak ada untukmu. Kamu bisa pergi. Tidak. Kami butuh beberapa jam bekerja keras untuk membantumu mencari kucing. Tidak bisakah kamu mengucapkan terima kasih? Dan lihat jelas-jelas, pacarku. Dia dicakar kucing. Hanya untuk membantumu mencari kucing. Aku sangat menyesal. Maaf. Terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih kepada kalian berdua. Tapi, kalian sukarela mencarikannya untukku. Aku tidak meminta untuk membantuku kan. Selain itu, aku tidak bilang akan melakukan sesuatu untuk kalian setelah menemukan kucing. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Kamu ngapain? Kamu turun, kamu. Tinggalkan aku sendiri. Aku bilang padamu. Aku harus memberitahunya hari ini. Kamu buka pintunya. Buka pintunya. Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan masuk. Kamu berdiri tegak. Oh, aku mengerti. Kamu hanya sengaja mempermainkan kami ya. Kucingmu sama sekali tidak akan hilang. Kamu sudah memeliharanya selama lebih dari 10 tahun. Kalaupun hilang, apa kamu bisa hanya duduk di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Menurutku, sebenarnya, kamu hanya tidak mau mengubah desainnya. Baiklah. Ini membuatku kesal. Turunlah kamu. Dengarkan aku. Menurutku situasi ini, aku harus memberitahu ibuku. Bagaimana denganmu? Kalau kamu tidak mau bekerja sama. Ya sudah, jangan bekerja sama. Kita tidak perlu berbisnis denganmu. Menurutku kamu, bukan berarti kamu sama sekali tidak ingin berubah. Kamu sudah kehabisan akal. Kamu tidak bisa mengubahnya. Pintunya terbuka. Turunlah, turun. Lihat, apa yang sudah kulakukan untuk membuatnya membuka pintu. Kamu adalah anak Hou Yueshen. Lalu apa? Jangan marah padaku. Aku ini orang tua yang keras kepala. Duduk sini. Kamu juga duduk. Apa kamu tahu? Mengapa ibumu tidak datang sendiri untuk menemuiku? Karena ibuku sibuk. Karena ibumu tahu. Bahkan jika dia datang sendiri, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Begitulah cara kami saling berhubungan. Tapi kalian berdua, kegigihan ini. Aku salut. Maka aku tidak akan berbelit-belit. Pergilah dan katakan pada ibumu, aku tidak kekurangan uang. Desain bukan soal uang. Aku tidak peduli. Apakah perusahaan kalian akan terus bekerja sama denganku atau tidak? Jangan bicarakan itu. Kenapa kita terus berbicara kalau begitu? Ayo pergi. Mr. Zhuo, saya bisa melihat Anda punya banyak inspirasi desain. Itu berasal dari istri Anda. Ini adalah cinta Anda padanya. Sebenarnya, Anda mengingatkan saya pada ayah saya. Ayah saya adalah seorang pengrajin. Dia seorang tukang kayu. Ketika saya masih kecil, dia sering membuat beberapa barang untuk saya dan ibu saya. Barang-barang ini semua berasal dari cintanya pada kami. Jadi saya sangat mengerti Anda. Saya tahu. Karena bisnis. Kami meminta Anda untuk memodifikasi Anda. Itu hal yang sangat sulit. Itu juga hal yang sangat buruk. Jadi saya memutuskan
Saya memutuskan untuk menyerah. Xiao. Apa? Anda bilang. Anda mengerti saya. Sebenarnya Anda belum sampai pada usia di mana Anda bisa mengerti saya. Bagaimana Anda bisa tahu bagaimana rasanya ketika seseorang yang selalu bersama Anda siang dan malam tiba-tiba meninggalkan Anda? Seperti apa rasanya itu? Mr. Zuo. Kenapa saya bilang saya sangat mengerti Anda? Karena ayah saya meninggal karena kecelakaan 4 tahun lalu. Saya pernah tenggelam dalam rasa sakit karena kematian ayah saya. Saya putus asa terhadap hidup. Untuk banyak hal, saya tidak bisa bersemangat, tidak tertarik. Namun, orang hidup terus berjalan. Meskipun kita menanggung rasa sakit, tapi kita masih harus terus maju. Ini akan membuat orang-orang di belahan dunia lain tidak khawatir. Hari ini, kami mengganggu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Selamat tinggal. Bukan apa. Lenganmu. Kucing menggaruk lenganmu. Lewat sini silakan. Terima kasih. Hei. Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih banyak. Nah, di mana Olivia? Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Oke, bagaimana kabar Lily? Lily jauh lebih baik, terima kasih banyak. Sampaikan pada Olivia. Terima kasih untuk bunganya. Ini desainnya, silakan hitung. Oke. Maaf sekali saya terlambat. Hai Olivia, ini desain baru saja dimodifikasi. Oke. Coba lihat. Apa ini semua Yanxian? Jangan bilang kamu yang memodifikasinya sendiri. Tidak, Tuan Zuo yang merancangnya sendiri. Bagaimana mungkin? Nanti saya jelaskan padamu. Sangat spesial. Ya, sangat berbeda. Mereka akan menerimanya? Garis-garisnya juga bagus sungguh. Yang ini sangat bagus. Maka kontraknya sudah disepakati. Kami sangat terkesan dan puas dengan desain ini. Saya pikir kita akan memperbarui dengan Zoe's Fashion. Ya. Anda membuat keputusan yang tepat. Saya senang bisa bekerja sama dengan Anda. Terima kasih banyak, Anda melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Dengan senang hati. Terima kasih atas segalanya. Benarkah? Terima kasih. Dengan senang hati, terima kasih. Olivia, senang bertemu denganmu. Kuharap suatu hari nanti kamu akan datang ke Inggris dan menginap di rumahku. Kuharap begitu, selamat datang lagi di Cina. Senang sekali, terima kasih. Terima kasih. Dah. Dah. Ayo. Zuo Yuan mengirim desain baru? Aku belum sempat memberitahumu itu. Aku baru saja melihat dua orang asing itu, mereka terlihat sangat puas. Aku tahu kalian yang melakukannya. Lalu aku melihat wajah Masam Judi. Aku tahu dia tidak mengambil pujian.
Zuo Yuan yang kaku itu tidak terlalu buruk kok. Nanti akan kusuruh Paman Liu memberi hadiah yang layak untukmu. Kamu dapat setengah, tidak? Aku akan kembali bekerja, tunggu sebentar. Kita akan makan siang bersama nanti. Kita makan apa? Kamu yang tentukan. Aku akan kembali, tentu. Oke, aku mengerti. Makan siang tadi enak sekali. Aku merasa bersalah dengan makan siang kita sebelumnya. Jangan. Tidak masalah apa yang kita makan, suasananya yang penting. Xiao Xiaoku baru saja menandatangani kontrak besar meskipun dia baru di perusahaan. Dia juga mendapat banyak uang mahar untukku. Mahar apa? Siapa bilang aku akan menikahimu? Kamu akan menikahiku cepat atau lambat. Jika Xiao Xiaoku terus berprestasi seperti itu di perusahaannya, ibuku pasti akan merekrutmu dan menjadikanmu istri sekretarisku. Aku sangat hebat, kenapa aku tidak bisa menjadikanmu istri sekretarisku? Tidak masalah, kita sudah di abad ke-21, pekerjaan itu untuk semua orang di rumahku. Itu yang kami lakukan, ayahku adalah istri sekretaris ibuku. Kamu benar-benar membuatku malu. Ada apa? Tidak ada. Aku ada rapat siang ini, kamu sebaiknya kembali bekerja. Oke, kamu langsung pergi? Sampai jumpa. Xiao, siapa yang meninggalkan ini di sini? Kudengar kamu membuat lembaran tentang semua desain dan kebutuhan pelanggan selama 2 tahun ini. Karena kamu sangat pandai dalam statistik, catat semua pelanggan yang kita miliki sejak perusahaan didirikan ke dalam komputer dan buatlah lembarannya. Tahun-tahun tertentu sudah jelas. Semua ini? Tentu saja bukan hanya ini. Tapi ini milik beberapa pabrik garmen milik negara yang bekerja sama dengan perusahaan pada tahun 1995. Mereka mungkin sudah tutup. Bisakah saya tahu apa gunanya mencatat informasi ini? Terserah bosmu untuk memutuskan apakah ini berguna. Yang perlu kamu lakukan adalah patuh. Kamu harus belajar cara patuh. Tidak masalah. Bagus. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahumu. Itu hanya sebagian sisanya ada di arsip perusahaan. Jangan lupa mencarinya. Apa yang kamu cari? Beberapa arsip pabrik pakaian milik negara yang bekerja sama dengan perusahaan di masa lalu. Tidak bisa. Itu dari waktu yang sangat lama tidak terdaftar, saya tidak bisa menemukannya. Bagaimana kalau kamu mencarinya sendiri? Di sini, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu, saya punya hal lain yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Jangan mengacaukannya, oke? Halo monyet kecil, Xiao Xiao, kamu di mana? Saya sedang bekerja. Bekerja? Kenapa saya tidak melihatmu? Saya sibuk. Kamu juga harus sibuk.
Kamu sedang bekerja, jadi bekerjalah. Jangan iseng menelepon saya. Saya akan menutup telepon. Sampai jumpa. Kamu tidak ingin memberitahuku di mana kamu berada. Saya akan mencari tahu dengan caraku sendiri. Siapa dia? Bukan urusan kita, karena Tuan Liu mengizinkannya, biarkan saja. Bukan urusan kita, jangan pernah. Teman, tempat apa ini? Arsip pintunya terkunci selama bertahun-tahun. Pengap dan berdebu. Udara di sini sangat pengap. Itu sangat sulit untuk gadis itu. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Apakah kamu tidak akan memberitahuku jika saya tidak datang? Ini bagian dari pekerjaanku, tidak layak untuk dijadikan pembicaraan. Katakan yang sebenarnya. Apakah Ju dia menyuruhmu melakukan ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di departemenku. Jadi itu benar? Apakah karena urusan Boli itu? Jika bukan karena kamu, kesepakatan itu tidak akan terjadi. Kenapa dia bisa begitu cemburu? Tidak mungkin aku harus telepon Paman Liu. Tunggu, atau aku akan bilang ke ibuku. Tunggu. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu akan melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Apa yang akan ibumu pikirkan jika kamu menceritakan hal sepele ini ke Pak Liu dan dia? Selain itu, aku tidak datang ke perusahaanmu untuk bersenang-senang. Aku harus tahu aturan tak tertulis di tempat kerja bukan masalah besar. Dan ibumu sudah mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan judi. Menurutmu ibumu akan berpihak pada siapa? Tentu saja kamu. Kamu pacarku, calon menantunya. Judy bukan keluarga. Ya, jadi aku tidak perlu memulai perseteruan antara aku dan dia sama sekali. Kamu sepertinya ada benarnya. Atau tidak? Tempat bodoh apa ini? Sini. Kenapa kamu masih main-main? Aku sedang merias wajahmu, cantik sekali. Ini hal serius apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ingin terlihat serius? Ayo, ambil foto. Senyum. Senyum, ayo. Biar aku lihat. Cukup tampan. Tapi menurutku ada yang kurang di foto ini. Ayo ambil foto. Sangat konyol. Sinar setelah fajar. Xiao Xiao, menikahlah denganku. Bibi, menurutmu tidak pantaskah kamu berada di sini? Jangan rusak ini untukku keluar. Siapa yang kamu panggil Bibi? Kamu tahu tempat ini apa?
perusahaan. Daripada bekerja keras kamu dibayar untuk jatuh cinta. Apa? Aku serius melamarnya keluar. Kamu merasa benar melakukan itu? Aku akan bilang ke Pak Liu sekarang. Pergi bilang ke dia, sudah. Kak, kita sedang mengambil barang-barang kita dan pergi. Cepat. Oke. Ayo bantu aku mengambilnya. Cepat. Semua ini, biar aku Ayo, aku belum makan siang. cari pacar dulu. Kamu brengsek, aku akan. Pak Liu, Mrs. Hou, saya punya kabar baik. apa kamu akan bilang kita baru saja memperbarui kontrak dengan Boli UK? Kakak kamu memang selalu update. Boleh saya tanya sesuatu? Judi berkinerja baik kali ini? Tentu, Judy adalah pemimpin yang hebat. Tapi kita perlu berterima kasih kepada Shen Hou kali ini. Berterima kasih padanya? Apa hubungannya dia dengan ini? Judy tidak memberitahumu? Kita menyelesaikan kontrak karena gadis baru yang diperkenalkan Shen Hou ke perusahaan. Dia meyakinkan Zhuo Yuan untuk mengubah desain di menit terakhir. Jadi saya bilang kita perlu berterima kasih kepada Shen Hou. Saya mengerti. Baiklah, saya akan meninggalkanmu, saya ada rapat video. Tentu saya juga akan meninggalkan muka. Judy, Silakan bicara Judy, Mrs. Hou. Kami secara resmi memperbarui kontrak dengan Boli UK hari ini. Semuanya berjalan lancar. Desain baru akan segera mulai diproduksi. Saya menghargainya, sama-sama. Tapi kain yang kita beli sebelumnya harus ditumpuk sebagai inventaris. Karena tidak cocok dengan desain baru. Tidak masalah, bisnis itu ada untung dan rugi. Tapi secara keseluruhan kita untung kan? Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gadis baru itu? Apakah kamu sudah melakukan apa yang saya suruh? Tentu. kamu mau jadi sales door to door? Apa salahnya? Saya sudah bekerja di bagian penjualan. Tidak masalah sama sekali. Paman Liu, saya sudah bekerja di sini sekitar sebulan. Setiap hari saya bermain game dengan rekan kerja, atau makan di luar denganmu. Jujur saja, saya belum melakukan sesuatu yang praktis. Saya tidak tahu apakah saya bekerja di sini atau sedang liburan. Shen Hou bekerja entah itu penting atau tidak. Seluruh perusahaan akan menjadi milikmu. Ketika kamu menjadi ketua, kamu juga harus duduk di kantor dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sangat normal untuk sering makan di luar. Paman Liu, saya kesini bukan untuk menjadi ketua. Menjadi sales door to door melibatkan menjual produk ke pelanggan. Ini sulit. Pekerjaan yang sulit adalah yang saya inginkan. Kamu yakin? Saya yakin. Khawatir banget? Sudah pasti. Jiang, kemarilah. Di sini, tunggu sebentar. Istirahat dulu. Tunggu biar aku simpan ini dulu. Yah, kamu biarkan Liu jadi polisi baik dan Ju jadi polisi jahat. Kamu sudah mengetahui semua yang ingin kamu tahu. Tapi aku pikir kamu masih khawatir. Gadis itu tidak mudah ditebak. Dia tidak sombong meski pantas mendapatkan pengakuan. Aku menyuruh Judy untuk membuatnya melakukan pekerjaan kotor. Dia tidak mengeluh. Tampaknya, dia datang untuk balas dendam. Atau dia benar-benar licik. Sekarang kita seharusnya berbuat baik padanya, kan?
Mengapa kamu mengirimiku kode? Kita di kantor. Aku ingin melihat apakah kita punya chemistry. Bagaimana kamu tahu? 1130 adalah waktunya jam 11.30. 04 ruang keempat di perusahaan ruang dapur. Apa yang sulit dari itu? Mengapa kamu begitu pintar? Sudah, ngomong-ngomong satu pertanyaan. Apa Ju di akhir-akhir ini tidak menyulitkanmu? Tidak. Bagus, berita bagus semacamnya. Tapi, aku punya berita buruk. Apa itu? Begitu reaksimu? Apa yang harus kulakukan? Bukankah kamu seharusnya terkejut mendengar ada berita buruk? Aku harus nangis dan bunuh diri? Itu tidak akan berhasil. Kamu tidak seru, sama sekali tidak seru. Aku tidak bisa melihat reaksi yang kuinginkan setiap kali menggoda kamu. Cepat katakan. Aku akan menjadi tenaga penjualan door-to-door. Berbicara dengan produsen dan pergi ke pasar. Dan mungkin banyak perjalanan bisnis. Jadi aku tidak bisa hanya duduk di sana dan mengamati kamu setiap hari. Karena kamu bekerja keras, aku tidak bisa tertinggal. Dan aku sudah berjanji pada ibuku sebelum bekerja di sini. Janji adalah janji. Jika dia pikir aku bekerja buruk dan memindahkanku ke kantor pusat, akan terlambat. Isi sampai penuh. Ya ini Kak. Habiskan. Bersulang. Aku tahu Zoe's Fashion itu merek besar. Sudah terkenal di seluruh dunia. Tapi kali ini pakaian anak-anak dari lini difusi kamu tidak banyak dikenal di pasaran. Kalau penjualannya buruk, aku yang harus menanggungnya, Jiang. Ibu Deng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu yang harus menanggungnya? Aku belum pernah bertemu pria imut itu sebelumnya. Lihat, dia tidak bicara. Tidak minum. Dia Shen, dia baru di departemen kita. Dia tidak bisa minum banyak. Bagaimana bisa kamu serius bekerja kalau tidak bisa minum? Lihat semua orang di meja ini. Siapa di antara kita yang tidak bisa minum? Lihat, bersulang. Bersulang. Habiskan. Ibu Deng, dia. Siapa-siapa bilang aku tidak bisa minum? Jiang, pinjam gelasmu. Kak, aku akan minum ini. Hebat. Aku akan minum bersamamu. Ini. Kak, Shen ya? Aku akan tuangkan untukmu. Aku akan tuangkan sendiri. Tuang penuh gelasnya. Kak, aku akan minum satu, silakan kamu juga. Aku juga akan minum satu. Kamu tahan minum ya, aku akan isi gelasmu. Tidak, Ibu Deng, tidak. Kak, dia benar-benar tidak bisa minum sungguh. Jiang, kenapa kamu terus melindunginya seperti dia anakmu? Ibu Deng, kamu tidak bisa bercanda seperti itu. Baiklah ini. Isi sampai penuh, aku akan tuangkan untuk muka. Geser sedikit. Shen, duduk. Mari duduk dan minum, isi gelasmu juga. Kak, aku akan pakai gelas ini, habiskan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Habiskan. Halo? Halo, ini Nona Yan? Ya. Siapa itu? Aku kolega Shen Jiang dari Departemen Penjualan. Pak Jiang, halo. Jadi Shen dan aku pergi ke pesta kerja. Dan dia mabuk, maukah kamu menjemputnya? Tolong kirimkan alamatnya, aku segera ke sana. Baik. Terima kasih. Mabuk. Kasih dia air buat dia muntah semuanya. Shen Hou, dia minum terlalu banyak. Minum air. Pak Jiang. Kamu akhirnya datang. Astaga. Kenapa dia bisa mabuk segitu? Untuk kontraknya. Dia minum seperti orang gila, kami tidak bisa menghentikannya. Anak muda seperti dia sangat langka. Dia bilang dia melakukan semua itu untuk membuat pacarnya bahagia. Benar kan? Tepat sekali, dia baru saja bilang itu. Ya. Oke, ayo pulang. Ayo bangun. Jangan sentuh aku tidur di sini. Bangun. Pelan-pelan. Oke. Terima kasih teman-teman, maaf merepotkan. Aku akan bantu dia, terima kasih, hati-hati. Jangan sentuh aku, pelan-pelan.
Buka pintunya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku masuk dulu. Kurasa dia tidak berani minum sebanyak itu lagi. Aku akan mengantar Jiang, oke. Terima kasih, aku sangat menghargainya. Terima Sama-sama. kasih. Pulang cepat ya. Bu. Itu sangat tidak adil. Jiang meyakinkan mereka untuk menandatangani kontrak. Benar kan? Kenapa dia yang dapat semua pujian? Kamu tahu apa? Kamu pikir pangeran kita benar-benar datang ke sini untuk urusan bisnis. Dia melakukannya untuk mengesankan pacar kecilnya. Kamu pikir aku tidak bisa melihat triknya? Hebat Jiang. Kamu melakukan kebahagiaan antara tanpa mengorbankan APA pun dan membawa kisah cinta ke akhir yang bahagia. Aku tidak bisa memikirkan semua itu, belajar dariku. Ayo mulai Jiang tentu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku punya pacar, jangan sentuh aku. Shen Ho. Ini aku. Tidur di bahuku sebentar. Jangan sentuh aku. Kamu. Pergi bilang ke ibuku. Aku ingin tetap di kantor cabang. Dan aku ingin bersama Xiao Xiao. Dan ingat, untuk tidak pernah memberitahu Xiao Xiao kalau aku mabuk. Dia akan sedih melihatku seperti ini. Dia akan khawatir padaku. Kamu seharusnya tidak minum sebanyak itu. Kamu sudah bangun? Bagaimana aku pulang? Aku yang menjemputmu tentu saja. Tahu tidak berapa banyak kamu minum semalam supaya mereka menandatangani kontrak? Menandatangani kontrak? Mr. Jiang bilang kamu yang membuat mereka menandatanganinya. Benar-benar. Aku yang melakukannya. Kalau begitu aku tidak mabuk sia-sia. Aku lapar sekali. Wanginya enak apa itu? Aku membuat sup penghilang mabuk, aku akan ambilkan untukmu. Ada apa? Tidak ada, aku hanya ingin memelukmu. Sepertinya Mr. Jiang sudah tahu hubungan kita. Dia tahu? Bagaimana dia tahu? Aku tidak peduli. Lagi pula kita tidak punya apa yang perlu disembunyikan. Ayo makan supnya. Wanginya enak. Jangan minum sebanyak itu lagi, oke? Jangan bekerja terlalu keras. Atau aku akan sedih. Minum supnya. Enak sekali. Kamu pusing? Aku perhatikan kamu tidak minum banyak. Jiang,
Terima kasih teman-teman sudah menelepon pacarku kemarin. Dan menyuruhnya menjemputku. Jen, sama-sama. Kami yang harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak berani membuat nenek itu mabuk, kami tidak akan pernah bisa menandatangani kontrak itu. Iya kan? Benar, benar. Semua berkat kamu. Generasi muda memang hebat. Terima kasih Jiang. Kemarin mabuk berat. Duduk-duduk. Mereka benar-benar menandatanganinya. Iya. Kamu sama sekali tidak ingat. Semua berkat kamu. Halo Bu Hou. Halo, Halo Bu Hou. Bu Hou. Kenapa tidak bilang kalau kamu akan datang? Shen Hou sedang pergi dinas hari ini. Sekarang seharusnya sedang dalam perjalanan ke bandara. saya tidak datang untuk menemuinya. Saya datang untuk menemuimu. Halo Bu Hou. Halo Bu Hou. Halo, Mereka semua dengan sukarela datang bekerja di akhir pekan. terima kasih teman-teman. Terus bekerja. Kembali bekerja. Tempat ini terlihat jauh lebih rapi dari sebelumnya. Gadis yang diperkenalkan Shen Hou, dia yang melakukan semua ini. Benarkah? Bisakah kamu ambilkan CV-nya untuk saya lihat? Tentu Bu Hou. Bu Hou, Judy. Ini desainer baru kami yo. Halo Bu Hou. Halo, kamu kuliah di mana? Parsons The New School New York. Desain mode. Sangat bagus. Setiap kali saya datang ke cabang Shanghai, yang paling saya nikmati adalah duduk di sini dan minum secangkir teh. Bu Hou ini, Tie Guanyin teman saya membawanya dari Fujian. Oke, coba cicipi. Terima kasih. Minumlah satu. Tuan Liu Nyonya Ju. Bu Hou dia yang dari Departemen Internasional baru di perusahaan. Ini adalah bos besar kita, Bu Hou. Halo Bu Hou. Anda belum lama bekerja di sini tapi saya sudah mendengar pujian Tuan Liu tentang Anda. Siapa nama lengkap Anda? Nama saya Yan Xiaen. Yan seperti warna, Xiao seperti fajar, Chen seperti pagi. Anda tidak sering melihat Bu Hou, katakan sesuatu lagi. Ceritakan pada Bu Hou, bagaimana Anda meyakinkan Zuo Yuan. Bicaralah. Anda lulusan SMA 01 Fuxian? Ya, Nama Anda adalah Yan Xian? Anda teh Anda terlalu kuat. Saya merasa tidak enak badan. Tuan Liu, tolong panggil sopir saya dan katakan padanya untuk menunggu di bawah. Ju ditemani saya turun. Cepat. Bu Hou, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Cari rumah sakit terdekat Bu Hou, merasa tidak enak badan. Jangan kembali bekerja. Saya di sini Bu Hou. Saya baik-baik saja kembali bekerja kalian semua. Tidak, saya akan menemani Anda. Tidak perlu. Judy akan menemani saya, panggil sopir saya dan katakan padanya untuk menunggu di bawah. Oke, sudah selesai. Tuan Liu. Bagaimana kabar Bu Hou? Dia baik-baik saja. Bukan karena teh. Dia mendapatkan udara segar di bawah. Dan sekarang dia baik-baik saja. Mengapa semua piring vegetarian? Bu Hou yang menentukan. Di mana dia? Masih di ruang meditasi. Apa yang terjadi? Mengapa dia di ruang meditasi? Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda tentang dia ketika dia pulang? Bu Hou duduk di sofa sebentar setelah dia pulang. Dia terlihat sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya pergi ke ruang meditasi. Oke.
Nyonya Hou. Apakah Anda merasa lebih baik? Anda mengubah gudang perusahaan menjadi tempat yang cukup berkesan. Saya hanya membersihkannya sedikit. Anda datang untuk menemui saya. Anda tidak tinggal di sini sendirian. Shen Hou juga tinggal di sini. Dia kadang-kadang. Kalian gadis-gadis muda jauh lebih terbuka daripada generasi kami. Tapi itu hidup Anda. Mau duduk di bawah. Saya akan menuangkan Anda segelas air. Tidak usah repot-repot. Saya datang untuk berbicara dengan Anda. Anda gadis itu kan? Saya minta maaf karena dia membuat Anda dalam masalah. Saya tahu Anda adalah siswa terbaik. Nilai yang luar biasa. Dan Anda mendapatkan beasiswa hampir setiap tahun. Saya benar-benar minta maaf. Tidak, masalah itu sudah berlalu. Itu bukan kesalahan Shen Hou atau saya. Dan saya dengar, Anda juga bekerja dengan baik di perusahaan. Kompeten. Anda gadis yang baik. Tapi saya harus memberitahu Anda sesuatu. Saya tidak bisa menyetujui hubungan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda tidak menyetujui kami? Dia mabuk di pesta kerja. Anda tahu itu. Saya tahu. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya merasa kasihan padanya, tapi dia bekerja keras. Dia ingin meningkatkan dirinya, dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih karena merasa kasihan. Anda pikir itu perjalanan yang diperlukan untuk seorang sales door-to-door. Tapi untuk Shen Hou itu tidak terjadi. Dia tidak perlu melalui semua itu untuk membuktikan dirinya untuk mengubah dirinya. Dia adalah pemimpin alami. Dia hanya membuang-buang masa mudanya, membuang-buang hidupnya dengan melakukan itu. Dia merendahkan dirinya sendiri. Tapi tentu saja apa yang Anda pikirkan bisa dimengerti. Karena lingkungan tumbuh Anda dan semua yang Anda alami. Pemahamanmu terbatas. Tapi dia berbeda. Dia harus berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh dalam melakukan segalanya. Aku akan berusaha untuk mengimbanginya. Waktu akan membuktikan segalanya. Apakah kamu pernah memberitahunya tentang ibumu? Apakah dia tahu? Biar aku mengatakannya dengan cara lain. Aku ingin tahu, apakah kamu bertekad untuk menikahi anakku di masa depan? Jangan terburu-buru menjawabku. Aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan. Menurutku hubungan dan pernikahan itu sangat berbeda. Aku menyetujui anakku memiliki beberapa hubungan lagi. Dia akan tahu tipe gadis seperti apa yang cocok untuknya selama itu. Tapi ketika menyangkut pernikahan, itu bukan antara dua orang. Itu antara dua keluarga. Jadi jika kamu ingin bersama, itu pasti akan gagal. Kamu akan sangat menderita. Aku sudah mengalaminya. Ngerti maksudku? Sepertinya aku sudah menjawab pertanyaanmu. Nah, jika kamu mengikuti saranku, dengan kemampuanmu, aku pasti bisa mencarikanmu pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi di perusahaan yang hebat. Kamu akan bekerja keras selama 3 atau 4 tahun lebih sedikit daripada yang lain. Bagaimana menurutmu?
Bagaimana jika aku tidak mengikuti saranmu? Ada pepatah yang bagus. Orang pintar tahu seluk-beluknya. Jika kamu bersikeras untuk bersamanya, perusahaan tidak akan mempertahankanmu. Pikirkanlah, kehilangan gelar karena mengikuti tesnya. Kehilangan pekerjaan karena sebuah hubungan. Kamu harus memulai hidupmu dari nol. Bagaimana dengan ibumu? Apakah kamu sudah memikirkan semua itu? Oke, aku sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan. Dan sepertinya aku juga mengatakan apa yang seharusnya tidak kukatakan. Aku harap kamu bisa mengerti bagaimana perasaan seorang ibu dan betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Pikirkan apa yang kukatakan. Jika kamu berubah pikiran, telepon aku kapan saja. Aku pergi.